Perkenalkan, gue Nanang. Cerita ini bermula dari pengalaman gue waktu kerja sebagai security di sebuah gedung tua di Bandung. Gedung ini berada di jalan yang menghubungkan Bandung dengan kawasan agrikultur, tempat yang cukup sepi dan dikelilingi oleh hutan lebat. Gue mulai kerja di sini sekitar akhir 2013, setelah sempat menganggur karena ibu gue meninggal. Kebetulan gue ditawarin balik ke tempat kerja yang lama gue. Tapi di unit yang berbeda, unit gudang dan produksi yang katanya cukup angker. Pertama kali gue survei lokasi, gue ngerasa ada yang aneh. Udara terasa berat dan dingin, padahal itu masih sore hari. Gue sampai di sana sekitar lewat maghrib, dan teman-teman yang lain bilang mereka juga sering ngerasa ada yang gak beres di gedung itu. Malam pertama gue di sana, gue melihat sesuatu yang gue gak bakal pernah lupa. Jam baru menunjukkan pukul 10 malam. Gue sedang ronda di area belakang gedung. Tiba-tiba, gue dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal gue tahu sendiri bahwa gedung itu seharusnya udah kosong dong. Semua pegawai udah pada pulang kok. Dengan penasaran yang berat, gue mutusin untuk naik ke lantai atas, mengecek sumber suara tersebut. Sesampainya di lantai atas, gue melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk gue berdiri. Ada sesosok perempuan tergantung di udara. Kakinya menyentuh dinding dan dia bergerak merayap naik ke atas dinding itu. Gue kaget setengah mati, gak percaya sama apa yang gue lihat. Sosok itu naik sampai sekitar 3 meter sebelum akhirnya jatuh dengan suara yang keras di lantai. Terdengar begitu nyata dan mengejutkan. Nah, teman gue Asep yang kebetulan lewat langsung teriak kaget. Tapi yang lebih bikin gue gak bisa tidur malam itu adalah sosok perempuan itu yang ususnya keluar, tapi anehnya gak ada darah sama sekali. Perutnya terbuka tapi bersih, seolah-olah kejadiannya bukan di dunia nyata. Kejadian itu bikin gue dan Asep langsung lapor ke komandan. Tapi yang lebih mengejutkan, komandan gue cuma bilang gini, "Ah, kamu pasti ketiduran dan mimpi." gak ada yang percaya sama kami. Jadi gue dan Asep memutuskan untuk ngulik lebih dalam tentang sejarah gedung itu. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama warga sekitar dan beberapa pegawai lama, gue baru tahu kalau gedung tua itu dulunya adalah pabrik tekstil yang terbakar hebat di tahun 80-an. Banyak pekerja yang terjebak di dalam dan gak bisa keluar. Nah, sejak saat itu banyak kejadian aneh yang terjadi di gedung tersebut. Malam-malam berikutnya, gue mulai ngerasa diawasi. Setiap gue ronda, gue selalu ngerasa ada yang ngikutin gue. Tapi setiap kali gue lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Suasana di gedung itu semakin menyesakkan. Sampai suatu malam, gue ngalamin kejadian yang lebih parah lagi. Gue dengar suara tangisan dari lantai atas. Suara tangis yang sangat sedih banget, seolah-olah berasal dari banyak orang. Gue yang waktu itu lagi ronda sendirian, langsung aja naik ke lantai atas karena penasaran. Tapi begitu gue sampai di lantai atas, semua jadi hening. Gue melangkah pelan, mencoba menemukan sumber suara, sampai gue mendapati sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Dengan hati yang berdebar, gue mendorong pintu itu perlahan. Dan di dalamnya, gue melihat sesuatu yang gak mungkin bisa gue lupakan. Ada sosok-sosok perempuan berdiri mengitari sebuah mesin jahit tua, tangannya bergerak-gerak seolah-olah sedang menjahit. Tapi gak ada kain atau benang. Mereka semua memandangi gue dengan tatapan kosong. Dan tiba-tiba, semua serentak berteriak. Suara yang begitu nyaring sampai gue harus menutup telinga gue. Gue terjatuh, merangkak mencoba menjauh dari ruangan itu. Teriakan itu masih bergema di kepala gue, membuat gue hampir aja gila. Dan akhirnya gue berhasil keluar dari ruangan dan langsung lari sekuat tenaga turun ke lantai bawah. Tak peduli lagi dengan suara langkah yang terdengar di belakang gue atau bayangan hitam yang seakan-akan mengejar gue. Setelah kejadian itu, gue dan Asep memutuskan untuk mencari bantuan. Kita ngontak seorang dukun lokal yang terkenal, yaitu Pak Joko.
yang konon katanya bisa berkomunikasi dengan roh dan membersihkan tempat dari energi negatif. Dengan berat hati, Pak Joko setuju untuk datang ke gedung itu, tapi dia bilang ini bukan pekerjaan yang mudah. Malam itu, Pak Joko datang dan langsung merasakan ketidakberesan. Dia bilang gedung itu sudah lama dihuni oleh roh-roh yang tidak tenang, korban kebakaran yang terjadi puluhan tahun lalu. Dia mulai melakukan ritualnya, sambil gue, Asep, dan beberapa teman yang penasaran mengamati dari kejauhan. Tengah malam saat ritual berlangsung, lampu di seluruh gedung tiba-tiba padam. Suasana menjadi sangat mencekam. Hanya terdengar suara Pak Joko yang terus melantunkan mantranya. Kemudian tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus dari dalam gedung, meski semua jendela dan pintu sudah tertutup rapat. Gue bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul, bergerak tak menentu, dan suara tangisan kembali terdengar. Dan kali ini lebih keras, seolah-olah meratapi nasib mereka. Pak Joko semakin keras melantunkan mantranya, keringat membasahi dahinya, tapi dia tetap fokus. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, semuanya tiba-tiba berhenti. Lampu gedung menyala kembali, dan suasana terasa jauh lebih ringan. Pak Joko terduduk lemas, tapi di wajahnya terlihat tanda kelegaan. Dia bilang kalau roh-roh tersebut sudah tenang dan tidak akan mengganggu lagi. Minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh di gedung itu mulai berkurang. Gue dan teman-teman ngerasa lebih tenang saat bertugas. Tapi pengalaman itu sudah terukir dalam memori gue. Gue belajar bahwa setiap tempat memiliki ceritanya sendiri. Dan terkadang roh-roh yang tidak tenang perlu didengarkan dan perlu diperhatikan. Cerita gue kali ini mungkin terdengar gila, tapi itu benar-benar terjadi. Gue berharap dengan berbagi cerita ini, gue bisa membuat orang lain sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh kita yang masih hidup. Dan kadang-kadang mereka yang telah pergi juga membutuhkan bantuan kita untuk menemukan kedamaian. Sampai di sini dulu cerita horor gue. Semoga kalian semua selalu diberi perlindungan dan tidak pernah mengalami kejadian seram seperti yang gue dan teman-teman alami. Salam horor dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.